Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, hajatul abdi ila an ya'budullah, kebutuhan hamba untuk beribadah kepada Allah, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, fauqa hajati jasadihi ila ruhihi, itu melebihi kebutuhan jasad kepada roh, wal ain ila nuriha, dan melebihi kebutuhan mata kepada cahaya. Kenapa? Karena hakikat hamba itu adalah roh dan hatinya. Sementara roh dan hatinya tidak akan pernah hidup kecuali dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul tiada lain adalah untuk menyampaikan tauhidullah. Allah juga menciptakan manusia dan jin tiada lain adalah untuk hanya beribadah kepada Allah saja. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepadaku saja, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu sekalian, karena ini tujuan daripada penciptaan manusia, yaitu bahwa untuk beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan, setiap manusia wajib mengenal hakikat tauhidullah. Setiap manusia wajib mempelajari tentang apa yang diinginkan oleh kalimat la ilaha illallah. Karena tidak akan pernah manusia itu selamat di dunia dan akhirat, Bu, kecuali dengan tauhid. Ya. Keselamatan itu hanya dengan tauhid. Di dunia, suatu kaum yang diselamatkan oleh Allah karena tauhid. Justru kebalikannya syirik. Syirik itu malah mendatangkan berbagai macam adab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat kalau kita membaca Al-Qur'anul Karim, ibu-ibu sekalian, bagaimana Allah menceritakan tentang nasib kaum yang mereka itu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nasib kaum yang mereka itu tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lihat saja kaumnya Nabi Nuh. Bagaimana Allah perlakukan kepada mereka, Bu? Allah kirimkan banjir bandang yang sangat besar sekali. Lihat saja kaumnya Nabi Ad, ya kaumnya Nabi Hud, itu kaumnya Ad. Allah kirimkan angin yang sangat kencang sekali. Lihat juga kaumnya Nabi Samud dan Nabi Saleh, yaitu kaum Samud. Ya. Mereka semua diadab oleh Allah karena apa? Karena mereka tidak mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggan untuk mengikuti ajaran para rasul. Akhirnya Allah pun timpakan kepada mereka adabnya yang pedih, ibu-ibu sekalian. Maka ibu-ibu sekalian, semulia-mulianya hamba adalah yang paling mentauhidkan Allah. Semakin seorang hamba mentauhidkan Allah, semakin mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya manusia yang paling mulia siapa? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau yang paling mentauhidkan Allah. Manusia yang paling mulia para nabi dan para rasul. Kenapa? Karena mereka yang paling mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang paling mulia setelah para nabi dan rasul siapa? Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena tauhid yang ada di dada mereka luar biasa sekali. Makanya semakin agung mentauhidkannya seorang hamba kepada Allah, maka semakin besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bahkan kebahagiaan hati tidak akan pernah kita bisa raih kecuali dengan mentauhidkan Allah, Bu. Iya. Mungkinkah hati manusia akan mendapatkan kebahagiaan tanpa tauhid? Tidak mungkin.
Oleh karena itulah Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, beliau mengatakan fa'a'zamu asbabi syarhi sadri at-tauhid wa ala hasbi kamalihi wa quwwatihi wa ziyadati yakunu syirahu sadri sahibihi. Sebab yang paling utama yang menyebabkan dada seorang hamba itu lapang, diberikan kebahagiaan, apa itu? Adalah tauhidullahi jalla wa ala, itu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semakin sempurna tauhidnya, semakin kuat tauhidnya, semakin bertambah tauhidnya, semakin lapanglah dada seorang hamba, semakin bahagialah hati seorang hamba. Makanya orang yang mentauhidkan Allah itu, ibu, ya, kita lihat dalam kehidupannya luar biasa sekali, ibu. Ya, diberikan oleh Allah berbagai macam ujian, cobaan, ya, kesusahan hidup, tetap saja dia itu sabar, tawakal. Kenapa? Karena sabarnya kepada Allah, sabarnya karena Allah, tawakalnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, keluh kesahnya hanya kepada Allah, sehingga hatinya gak bakalan stres, bu. Beda orang yang tidak mentauhidkan Allah atau yang tauhidnya kurang di hati dia, bu. Ya, ketika ditimpa musibah, stres. Ditimpa berbagai macam kesusahan hidup, stres. Kenapa? Karena kurangnya tawakal hatinya kepada Allah. Karena hatinya tidak menyandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak bersandar kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka ibu-ibu sekalian, siapa di antara kita yang ingin diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kebahagiaan di dunia dan akhirat, fa'alaihi bittauhid, maka hendaklah dia mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu sekalian, tauhid juga adalah merupakan sebab diberikannya hamba itu berbagai macam rezeki dan keluasan hidup. Allah mengatakan di dalam surat Al-A'raf, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Kalaulah penduduk desa itu beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan kepada mereka pintu-pintu kesenangan dan keberkahan di langit dan di bumi. Masya Allah. Ya, Allah mengatakan, ibu-ibu sekalian, ya, kalaulah penduduk desa itu beriman dan bertakwa kepada siapa? Kepada Allah. Itu dengan cara mentauhidkan Allah, karena tauhid adalah sebesar-besarnya ketakwaan seorang hamba. Maka apa yang terjadi, ibu-ibu sekalian? Orang yang beriman, orang yang bertakwa diberikan oleh Allah ya, la fatahna alaihim abwaba kulli syai. Kami akan bukakan kepada mereka pintu-pintu keberkahan dari segala sesuatu. Makanya lihat, bu, para nabi walaupun dimusuhi oleh kaumnya, apakah kekurangan rezekinya? Enggak, alhamdulillah. Orang-orang solehin, orang-orang yang solihin, yang mereka bertakwa kepada Allah, beriman, beramal saleh, apakah diberikan kepada mereka keseratan rezeki? Enggak. Selalu diberikan oleh mereka rezeki, terkadang dari arah yang tidak disangka-sangka. Bahkan negeri yang penduduknya mentauhidkan Allah, pasti negeri itu menjadi negeri yang berkah. Ya, sebut saja misalnya Saudi Arabia. Saudi Arabia itu satu-satunya negeri di dunia yang Masya Allah betul-betul menegakkan tauhid, ibu, di negerinya. Bagaimana lihat keberkahan yang Allah berikan ke negeri Saudi, ibu. Padahal di negeri Saudi itu nggak ada sawah, adanya apa? Padang pasir. Padahal di negeri Saudi itu kalau kita banding-bandingkan dengan di Indonesia, ya kayaknya ya kayak Indonesia ya. Kalau Indonesia itu apa sih yang nggak ada, ya? Tanahnya subur, gembur, ya, minyak buminya Masya Allah, hasil tanahnya juga Masya Allah, hasil pertaniannya Masya Allah. Tapi bandingkan dengan Saudi apa yang diandalkan? Hanya minyak bumi, selesai. Ya.
Tapi ternyata Masya Allah, karena memang negeri itu negeri yang menegakkan tauhidullah Jalla wa'ala, Allah berikan kepada mereka keberkahan, keberkahan demi keberkahan. Oleh karena itulah ibu-ibu sekalian, tauhidullah wa ya azza wa jal itu menyebabkan dibukakannya pintu-pintu keberkahan dalam kehidupan kita, ibu-ibu sekalian. Makanya kata Rasulullah SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Tirmidzi apa? Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi. Kalaulah kalian betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasun wa taruhu bitanan. Ya, kalau kalian memang betul-betul bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan kepada kalian rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Di waktu pagi burung itu kosong temboloknya. Di waktu sore ia pulang dalam keadaan telah penuh temboloknya. Masya Allah. Kalau ibu punya ayam di rumah, coba aja lihat ya. Kalau di kampung sana ya, dulu waktu di Cilengsi masih kampung, waktu masih kecil sih masih kampung ibu ya, masih banyak sawah, masih banyak kebun, enak. Kita melihara ayam juga, Masya Allah, di kebun. Kita lihat ayam itu ya pagi-pagi keluar dari sarangnya dalam keadaan apa bu? Temboloknya kosong. Ya. Akhirnya si ayam itu pun pergi bu mencari rezeki, ngoreh sini, matuk sini. Di mana ibu-ibu sekalian, ya, modalnya itu hanya paruh dan cakar dia. Tapi subhanallah, ayam itu tawakal kepada Allah. Ayam nggak pernah sekolah bisnis bu. Ayam pun nggak punya akal. Ayam hanya diberikan oleh Allah insting. Tapi subhanallah, ayam itu tawakalnya kuat sekali bu. Pulang-pulang mau ngampih ya pagi-pagi itu sore-sore ya. Dalam keadaan temboloknya udah pada penuh. Subhanallah, siapa yang memberikan rezeki kepada ayam tersebut kalau bukan Allah pencipta ayam? Maka kata Rasulullah SAW, demikian pula kita. Kalau kita betul-betul tawakalnya hanya kepada Allah, ya, dan tawakal itu adalah merupakan ibu perealisasian tauhid. Karena hakikat tauhid itu apa sih ibu? Yaitu mengesahkan Allah dalam seluruh peribadahan. Dan di antara macam ibadah itu apa? Tawakal. Maka ketika tawakal kita hanya kepada Allah, kita tidak bertawakal kepada jimat, kita tidak tawakal kepada manusia, tawakal kita hanya kepada Allah, maka Allah pun pasti akan memberikan kebutuhan-kebutuhan kepada kita. Asal tawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Rasulullah SAW, Allah mengatakan dalam surat At-Talaq apa bu? Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka pasti Allah akan cukupi dia. Ya. Sesungguhnya Allah akan menyampaikan urusannya. Namun segala sesuatu itu telah Allah tentukan waktunya, kata Allah. Jadi ibu ya, tauhid itu bukan membuat syarat rezeki, Bu. Tauhid itu justru malah membuka pintu-pintu apa? Rezeki, Masya Allah. Iya. Dan tauhid juga ibu-ibu sekalian memberikan kepada kita kekuatan, ya, ketegaran. Makanya orang yang paling kuat tauhidnya, Bu, pasti dia orang yang paling tegar hidupnya, Bu. Wah, Masya Allah. Ya, semakin dia tawakalnya kuat kepada Allah, semakin doanya kuat kepada Allah, semakin munajat dia, tadarruk dia kepada Allah kuat, ibu-ibu sekalian, maka semakin hidupnya pun semakin tenang, tentram, semakin dia pun tegar dalam menghadapi berbagai macam ujian. Ya. Beda dengan orang yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, hidupnya ya cepat putus asa. Ya, orang yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu, Bu, kita lihat ya.
Ya, ketika mereka ditimpa musibah, ketika mereka ditimpa ujian dalam kehidupan mereka, apa yang terjadi? Akhirnya mereka bersedih hati, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berbeda dengan orang yang mentauhidkan Allah. Kehidupannya tegar, kesabarannya Masya Allah, karena ia tahu bahwasanya Allah penciptanya, pemberi rezekinya, tidak akan pernah menyia-nyiakan dirinya. Ya. Sehingga dia tidak merasa takut dengan cercaan orang-orang yang mencerca. Kenapa? Karena dia yakin satu Allah lah satu-satunya zat yang paling kuat dan maha kuat. Makanya ibu-ibu sekalian, dengan mentauhidkan Allah, maka seorang manusia itu Masya Allah, dia menyampaikan kebenaran, dia tidak peduli dengan cercaan manusia, karena yang ia cari adalah keridhaan Allah semata. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man ardallaha bisakhatin nas kafallahu mu'natan nas." Siapa yang mencari keridhaan Allah dengan walaupun manusia murka kepada dirinya, maka Allah cukupkan ia dari manusia. Subhanallah. Ya. Berbeda dengan orang yang kurang mentauhidkan Allah, yang dia cari apa, Bu? Yang dia cari keridhaan manusia. Akhirnya hidupnya pun juga pasti pimplan. Ia pun juga tidak akan pernah tegar hidupnya. Ketika manusia mencemooh dirinya, dia langsung ketakutan. Ya, kenapa? Karena yang ia cari adalah pujian manusia, yang ia cari adalah perhatian manusia. Akhirnya yang dia dengar bagaimana ucapan manusia terhadap dirinya. Orang seperti ini pasti akan dipenuhi dengan ketakutan demi ketakutan. Orang seperti ini pasti menjadi orang yang paling pinplan di dunia. Tapi orang yang mentauhidkan Allah, cukuplah bagi dia Allah. Manusia mau mengomentari dia dengan komentar-komentar yang tidak baik, silahkan. Manusia mau memberikan tuduhan kepada dia, tuduhan-tuduhan yang tidak baik, silahkan. Mau dituduh, misalnya tuduhan teroris kayak misalnya, atau dituduh dituduh Wahabi misalnya. Udahlah, saya nggak mau peduli. Yang penting Allah ridho kepada saya. Kalau Allah sudah ridho bagi saya, itu sudah cukup. Ya, manusia mau ridho, manusia tidak ridho, itu terserah mereka. Subhanallah, ibu-ibu sekalian, ikhwata Islam, azakumullah. Maka ibu-ibu sekalian, tauhid menjadikan seorang hamba, ibu-ibu sekalian, adalah hamba yang betul-betul ikhlas. Makanya orang yang paling ikhlas itu siapa? Itu orang yang paling mentauhidkan Allah saja. Beda dengan orang yang kurang mentauhidkan Allah, terkadang masih mengharapkan pujian-pujian manusia. Ya. Memang tujuan tauhid itu adalah mengikhlaskan. Makanya kan tauhid itu disebut dengan kalimat ikhlas. La ilaha illallah itu disebut dengan kalimat ikhlas. Bahkan ada surat yang Rasulullah mengatakan bahwa surat itu kalau kita bacanya sama dengan sepertiga Al-Quran. Surat apa itu? Yaitu surat Al-Ikhlas. Ya. Kata Rasulullah, innaha la ta'dilu thulutsal Quran. Sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu sama dengan sepertiganya Al-Quranul Karim. Subhanallah. Disebut surat Al-Ikhlas kenapa? Karena isinya adalah mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah. Allah mengatakan, qul huwallahu ahad. Katakan, dialah Allah Ahad, Esa, satu-satunya zat yang berhak disembah. Maka orang yang mentauhidkan Allah pasti ikhlas dalam seluruh amalan dia. Ya. Orang yang mentauhidkan Allah Jalla wa'ala, ibu-ibu sekalian, dia akan istiqomah karena keikhlasannya tersebut.
Ya, di saat dia, Masya Allah, ya ketika dia beramal soleh, dia sholat, dia zakat, dia puasa, bahkan dia sedekah, dia tidak mengharapkan balasan apa-apa dari manusia. Makanya Allah mengatakan apa? Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberi kamu makan itu karena Allah saja, dan kami tidak mengharapkan jazaan, balasan, wala syukuran, tidak pula rasa terima kasih. Ini orang yang mentauhidkan Allah, Bu. Ya, ketika kita kasih santuni anak yatim, gak mengharapkan doa anak yatim, gak mengharapkan juga terima kasihnya mereka, enggak. Ya, yang diharapkan Allah saja, keridhaan Allah semata. Maka kalau sudah seperti ini, pasti dia akan menjadi orang yang paling bahagia di dunia. Iya. Karena keikhlasan itu, Pak, Ibu, memberikan kekuatan batin kita. Syaitan saja tidak mampu untuk menggoda orang yang ikhlas. Makanya ketika syaitan bersumpah untuk menyesatkan manusia, syaitan memberikan pengecualian. Siapa yang tidak bisa digoda oleh syaitan? Siapa dia? Iblis mengatakan, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu di antara mereka, ya Allah, yang diikhlaskan. Masya Allah. Dengan keikhlasan itu dia akan selamat daripada tipu daya syaitan. Dengan keikhlasan itu dia akan tegar dalam kehidupannya, istiqomah. Orang yang tidak ikhlas sulit untuk istiqomah. Ada orang beribadah, rupanya niatnya supaya diluaskan rezekinya. Tahu-tahu rezekinya seret. Akhirnya lama-kelamaan dia akan tinggalkan ibadah. Ada orang yang taklim, duduk di majelis taklim, rupanya untuk kemaslahatan dunianya. Iya. Ketika dia tidak mendapatkan kemaslahatan dan kepentingan yang dia harapkan, lama-lama dia akan tinggalkan itu. Memang demikian. Makanya subhanallah, ibu-ibu sekalian, kalau kita ingin istiqomah sampai akhir hayat kita pun diwafatkan di atas la ilaha illallah, di atas amalan saleh, di atas kebaikan, hendaklah kita mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala.